sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini saya akan coba membuat sebuah video dalam pembukaan open posisi ya dalam dunia trading ya. Dalam dunia trading, terutama di dalam trading forex. Nah, pada tadi pagi saya telah melakukan yang namanya open posisi. Di sini sahabat trader bisa lihat, di sini saya melakukan yang namanya open posisi sell USD terhadap dolar yen dan open buy Aussie USD. Itu saya melakukan open posisi tersebut berdasarkan analisa yang saya gunakan, yaitu menggunakan analisa zigzag ya, menggunakan indikator ya. Nah, di dalam MetaTrader 5 itu terdapat berbagai macam indikator yang bisa sahabat trader gunakan dalam melakukan ataupun dalam menganalisa untuk melakukan yang namanya suatu open posisi. Karena analisa itu dapat berguna dan juga dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam melakukan open posisi, sehingga dengan adanya analisa yang kita lakukan dalam pengambilan open posisi itu, hasilnya nanti akan memuaskan ataupun akan bisa membuat sahabat trader yang namanya mengalami keuntungan ataupun profit. Karena di dalam dunia trading, terutama trading forex, itu ada yang namanya kemungkinan itu dalam dunia trading itu ada dua sahabat trader. Apabila kita tidak melakukan yang namanya analisa terlebih dahulu, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinan loss atau rugi. Yang kenapa bisa rugi? Karena sahabat trader tidak melakukan yang namanya analisa. Jadi sahabat trader bisa jadi cuma tebak kancing aja ya. Misalkan buy sell, kancing misalnya sahabat trader kancingnya ada 10. Sahabat trader tinggal tebak aja buy sell. Tiba-tiba sampai yang itu 10 ternyata posisinya buy. Sahabat trader mengambil posisi buy. Tiba-tiba hasilnya kurang memuaskan sehingga sahabat trader mengalami yang namanya loss. Karena dalam dunia trading itu kita harus menggunakan yang namanya analisa. Kenapa? Karena analisa itu diperlukan dalam pengambilan open posisi sehingga hasilnya sangat bisa diharapkan ataupun sangat memuaskan bagi sahabat trader. Yang kedua, bisa juga tanpa melakukan analisa sahabat trader bisa yang namanya profit. Kenapa bisa profit? Itu mungkin faktor hoki ataupun faktor keberuntungan. Itu bisa jadi sahabat trader. Karena ada ibaratnya seseorang melakukan trading di dalam dunia forex, dia sudah melakukan analisa tetapi analisanya meleset, itu bisa saja terjadi. Sedangkan ada juga orang yang melakukan trading di dalam dunia forex, dalam melakukan suatu open posisi dia bisa menghasilkan yang namanya malah untung. Tanpa analisa malah untung. Itu biasanya tingkat hokinya sangat tinggi sahabat trader. Jadi bagi sahabat trader yang masih awam harus menggunakan yang namanya analisa terlebih dahulu. Karena analisa di dalam dunia forex itu terdapat banyak sekali. Jadi sahabat trader tinggal memilih analisa apa yang sahabat trader ingin gunakan dalam melakukan yang namanya suatu open posisi. Nah, di sini saya akan coba memberikan suatu open posisi, dan ini jangan dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam melakukan open posisi ya sahabat trader ya. Jadi saya melakukan analisa ini berdasarkan apa yang saya sudah ketahui dan menggunakan indikator apa. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat, di sini saya menggunakan indikator yaitu ini sahabat trader moving average. Di sini sahabat trader bisa lihat ya. Nah, di sini selain menggunakan indikator moving average, sahabat trader juga bisa menggunakan berbagai macam analisa. Misalkan sahabat trader bisa menggunakan analisa berdasarkan posisi market. Misalkan market mengalami yang namanya penguatan, sahabat trader bisa ngikut arusnya. Dan apabila market mengalami pelemahan, sahabat trader juga bisa mengikuti arusnya juga sahabat trader. Di sini saya menggunakan yang namanya moving average ya. Di sini sahabat trader bisa lihat yang sini ya. Di sini saya menggunakan moving average ini ya, direksional ini ya. Jadi sahabat trader bisa lihat di sini. Di sini ada ininya. Nah, di sini kemungkinan untuk harga GBP USD sepertinya akan mengalami yang namanya pelemahan sahabat trader. Jadi di sini saya akan coba mengambil open posisi sell ya sahabat trader ya. Di sini saya akan mengambil open posisi sell, lotnya jangan terlalu banyak, kita pakai 0,02 aja. Saya ngambil posisi sell. Nah, di sini saya setelah melakukan yang namanya open posisi sell GBP USD ya, harganya di 1.2456. Ini saya sudah berdasarkan analisa terlebih dahulu sahabat trader. Nah, setelah sahabat trader melakukan yang namanya open posisi, sahabat trader harus melakukan yang namanya itu pemasangan stop loss. Kenapa saya anjurkan untuk pemasangan stop loss? Karena apabila sahabat trader telah melakukan analisa, tiba-tiba analisa sahabat trader tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,
dengan adanya pemasangan stop loss itu, jadi memungkinkan apabila sahabat trader mengalami yang namanya kerugian, itu tingkat kerugiannya itu dapat diminimalisasi, jadi dapat dibatasi sahabat trader. Karena dalam dunia trading itu harus ada yang namanya itu money management. Kenapa harus ada money management? Karena money management itu dapat digunakan bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya hitung-hitungan ya. Jadi hitung-hitungan sahabat trader bisa menggunakan yang namanya pemasangan stop loss dan juga pemasangan take profit. Misalkan begini, contohnya begini ya, saya telah melakukan yang namanya open position sell sterling ya. Di sini saya akan memasang yang namanya stop loss. Misalkan stop lossnya ini saya memasang 100 poin. Sedangkan untuk pemasangan take profitnya itu tergantung dari sahabat trader. Bisa 1/2, bisa 1/3. Kebetulan saya memasangnya 1/3. Jadi untuk stop lossnya saya pasang 100 poin, untuk take profitnya saya 300 poin ya. Jadi sahabat trader bisa menggunakan ini, tergantung dari sahabat trader mau menggunakan pemasangan money managementnya 1/2 ataupun 1/3, karena itu sangat berguna sahabat trader. Jadi dalam melakukan transaksi, misalkan kita dalam melakukan transaksi selama sebulan, di situ jadi sahabat trader bisa melakukan open posisi itu selama 22 hari ya, karena Sabtu Minggu kebetulan libur ya, jadi tidak ada yang namanya open posisi karena market tutup sahabat trader. Jadi dalam waktu 22 hari tersebut, misalkan sahabat trader melakukan yang namanya trading, pasti ada yang namanya untung dan juga ada yang namanya rugi. Nah, dari 22 hari tersebut kita bisa hitung-hitungan ataupun bisa melakukan yang namanya simulasi. Jadi, misalkan sahabat trader melakukan dari 22 hari tersebut, misalkan 11 hari sahabat trader mengalami yang namanya loss. Terus yang 11 hari lagi mengalami yang namanya profit. Jadi sahabat trader bisa menghitung, misalkan sahabat trader menggunakan misalkan 100 lot. 100 poin misalkan ya. 100 poin sahabat trader loss. Misalkan sahabat trader berarti kalau misalkan 11 hari berarti sahabat trader mengalami yang namanya kerugian mencapai 1100. Sedangkan take profitnya itu kan 3 kali lipat, berarti 300 ya. 300 tinggal kali 11 saja sahabat trader, jadi 3.300. Nah, di situ sahabat trader bisa akumulasi. Jadi sahabat trader lossnya 1100 selama 11 hari, sedangkan yang 11 harinya sahabat trader mengalami yang namanya keuntungan ataupun profit itu 3.300. Berarti dalam jangka waktu sebulan itu sahabat trader menggunakan yang namanya money management dalam bertransaksi tersebut, sahabat trader mengalami yang namanya keuntungan mencapai $2.200. Jadi sahabat trader bisa bikin yang namanya perhitungan. Jadi manajemen itu sangat diperlukan, money management itu sangat diperlukan dalam dunia trading, sehingga apabila kita mengalami loss, misalkan hari ini kita mengalami loss, ibaratnya kita melakukan open posisi, tiba-tiba kita sudah melakukan yang namanya pemasangan stop loss dan juga pemasangan take profit. Tetapi yang kena misalkan stop lossnya kita hari ini mengalami yang namanya kerugian $100 ya. Nah, besoknya kita melakukan open posisi lagi, misalkan yang terkenanya misalkan take profit, kan kita ada perbandingan ya sahabat trader, 1/3. Misalkan kemarin kita melakukan yang namanya open posisi, kita mengenai yang namanya stop loss, kita mengalami kerugian $100. Nah, besok kita melakukan open posisi, kita take profitnya menyentuh ataupun telah done ya, sehingga kita mengalami yang namanya keuntungan 300. Di situ kan sahabat trader bisa lihat, hari pertama kita mengalami loss 100, hari keduanya kita mengalami keuntungan 300. Jadi ada perbandingan. Jadi perbandingannya dalam 2 hari tersebut kita mengalami yang namanya profit sekitar 200. Tinggal dikurangin aja hari pertama sama hari kedua. Hari pertama kita loss 100, hari kedua kita loss 300. Jadi 300 dikurang 100 berarti 200. Di situ perlu digunakan money management. Karena money management itu sangat diperlukan bagi sahabat trader yang masih awam, sehingga dapat ibaratnya itu memanage margin dari sahabat trader, sehingga sahabat trader bisa mengalami yang namanya profit secara konsisten sahabat trader. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya, saya melakukan open sell 0.02, ternyata harganya ini mengalami yang namanya penurunan ataupun pelemahan. Berarti ini analisa yang saya lakukan terhadap GBP USD ini mengalami yang namanya benar ya, jadi mengalami profit ya sahabat trader ya. Nah, karena dalam dunia trading, open posisi itu sebenarnya dapat digunakan ataupun dapat jadikan patokan sehingga kita dapat menghasilkan yang namanya profit ataupun keuntungan. Jadi tergantung dari sahabat trader ingin menggunakan analisa maunya seperti apa. Karena di dalam trading itu banyak sekali analisa-analisa yang dapat digunakan bagi sahabat trader. Kalau misalkan untuk yang masih awam bisa menggunakan analisa berdasarkan candle. Nah, di sini sahabat trader bisa gunakan, misalkan dia candlenya berwarna merah,
itu berarti market sedang mengalami yang namanya pelemahan. Tapi sahabat trader harus lihat juga candlenya itu bentuknya kayak gimana. Kalau dia bentuknya mengalami posisinya sampai panjang, sampai long, itu sahabat trader bisa mengambil open posisi sell. Sembari berharap market akan mengalami yang namanya pelemahan sampai yang amat jauh. Dan apabila candlenya itu berwarna hijau, sahabat trader bisa mengambil open posisi yang namanya itu buy. Sembari sahabat trader harus lihat kira-kira candlenya itu mengalami penguatannya itu sampai harga berapa gitu sahabat trader. Karena analisa itu biasanya sering digunakan bagi sahabat trader yang masih awam sahabat trader. Itu dapat berguna dalam melakukan suatu open posisi, dan juga bagi sahabat trader yang masih awam juga bisa menggunakan indikator yang terdapat di dalam meta trader sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa belajar kira-kira indikator mana yang kira-kira sesuai dengan keinginan sahabat trader dalam melakukan yang namanya suatu open posisi. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini open posisi sell yang saya lakukan adalah telah mengalami yang namanya keuntungan. Nah, setelah mengalami keuntungan, sebaiknya saya sarankan sahabat trader itu harus mempunyai yang namanya patokan. Kenapa harus mempunyai patokan? Karena kita namanya melakukan suatu trading ataupun suatu transaksi, itu kita harus berpatokan kira-kira dalam sehari itu kita harus ada minimal profit. Jadi kita harus ada gambaran. Misalkan saya ingin melakukan open posisi, misalkan tergantung sahabat trader, misalkan open posisi euro. Saya akan coba berpatokan hari ini saya akan coba capai profitnya sampai misalkan $50. Nah, setelah mencapai $50, sebaiknya sahabat trader itu langsung di-cut posisi sahabat trader. Karena namanya market itu kadang-kadang kita oke lah, saat ini kita mengalami profit, kita tahan, tiba-tiba market mengalami penurunan. Yang tadinya kita mengalami profit, tiba-tiba kita akan mengalami yang namanya kerugian sahabat trader. Jadi yang saya sarankan, apabila sudah yang namanya profit, sebaiknya posisi tersebut di-cut. Jadi sahabat trader harus mempunyai patokan kira-kira berapa nilai profitnya yang sahabat trader harus jadikan acuan sahabat trader. Yang penting walaupun sedikit, yang penting konsisten sahabat trader. Biasanya kalau bagi trader-trader yang masih pemula atau masih awam, apabila dia sudah profit, sama dia ditahan. Dia inginnya ibaratnya itu profitnya lebih besar. Tetapi kenyataannya bukannya lebih besar, malah loss dia sahabat trader. Dan juga dianjurkan bagi yang masih awam, apabila sudah melakukan yang namanya open posisi, harus menggunakan pemasangan stop loss. Kenapa? Karena dengan pemasangan stop loss tersebut, apabila sahabat trader mengalami yang namanya kerugian, itu dapat diminimalisasi sahabat trader. Nah, apabila sahabat trader melakukan open posisi hari ini, kemungkinan loss, misalkan loss hari ini, bisa jadi dengan adanya hari besok sahabat trader melakukan open posisi kembali, bisa jadi yang namanya profit. Jadi namanya dunia trading itu bisa jadi hari ini loss, hari ini profit. Jadi tergantung dari sahabat trader analisanya lagi sahabat trader. Nah, di sini saya akan coba melipit aja sahabat trader ya. Karena apa yang saya sudah lakukan open posisi ini mengalami yang namanya keuntungan ataupun profit. Nah, setelah merasa cukup dengan profitnya, sebaiknya sahabat trader langsung saja cut posisi sahabat trader. Karena kebetulan kan besok marketnya libur ya. Takutnya kan harganya dia mengalami yang namanya open gap gitu loh. Jadi harganya tiba-tiba misalkan hari ini closing di 24, takutnya besok dia bisa di atas harganya. Ya, kemungkinan itu tadinya kita profit, bisa jadi kita menjadi loss. Ini saya cut karena sudah mengalami yang namanya profit ya, keuntungan ya. Ini cuma contoh aja bagaimana cara melakukan open posisi berdasarkan analisa yang kita gunakan dalam melakukan posisi. Kebetulan analisa yang saya gunakan ini mengalami yang namanya keberhasilan ya. Jadi sehingga transaksi yang saya lakukan ini profit ya sahabat trader ya. Ini saya gunakan. Di sini sahabat trader bisa lihat di akun story-nya, ini profitnya 0,14. Jadi sebaiknya kalau misalkan sahabat trader ingin trading, ingin melakukan yang namanya pembukaan akun, sebaiknya bagi yang masih awam itu menggunakan akun mini. Kenapa saya bilang akun mini? Karena di situ resiko loss-nya sangat kecil sahabat trader. Jadi apabila sahabat trader salah dalam melakukan open posisi, sahabat trader bisa melakukan yang namanya pembukaan open posisi kembali sahabat trader. Karena apabila sahabat trader trading di akun yang menggunakan lotnya satu lot, itu kemungkinan lossnya besar sahabat trader. Apabila dan juga banyak sebagian trader yang masih awam tidak memahami tentang adanya pemasangan stop loss, sehingga dia setelah melakukan open posisi biasanya tidak ada pemasangan stop loss sahabat trader. Biasanya sering terjadi yang namanya margin call ya, sehingga apabila sahabat trader salah posisi, itu kerugiannya bisa sangat-sangat dalam, sehingga sahabat trader tidak bisa melakukan yang namanya open posisi kembali karena marginnya tidak mencukupi dalam melakukan open posisi. Ya, mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi sahabat trader
terutama bagi yang awam tentang analisa yang terdapat dalam dunia trading, terutama di dalam dunia trading forex, karena analisa tersebut sangat bermanfaat dalam melakukan suatu open posisi. Karena tanpa analisa biasanya hasilnya sahabat trader sudah bisa ketahui lah, hasilnya pasti tidak memuaskan bagi sahabat trader. Nah, saya ingatkan kembali, analisa itu dapat sahabat trader dapatkan misalkan dari berbagai macam analisa, misalkan dari analisa fundamental, teknikal, ataupun bisa juga sahabat trader bisa membaca dari candle, dan juga bisa menggunakan indikator-indikator yang terdapat di dalam MetaTrader tersebut. Dan juga sahabat trader harus memahami kira-kira indikator tersebut cara kerjanya bagaimana, karena indikator itu sangat membantu bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya open posisi. Ya, demikian video yang saya buat dalam melakukan suatu open posisi menggunakan analisa-analisa, terutama yang saya gunakan adalah analisa menggunakan moving average. Mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya suatu open posisi. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silakan di like. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan sahabat trader men-subscribe video saya, nanti akan ada notifikasi apabila saya terdapat video terbaru sahabat trader ya. Dan jangan lupa di-share ke media-media sosial seperti Facebook, Kaskus, Twitter, ataupun Instagram. Karena dengan sahabat trader men-share video saya tersebut dapat membantu ataupun menambah wawasan bagi sahabat trader, khususnya bagi yang masih awam dalam menentukan suatu open posisi, karena terdapat analisa-analisa yang sangat simpel yang dapat membuat sahabat trader yang masih awam itu dapat menentukan yang namanya open posisi berdasarkan analisa-analisa yang sangat sederhana. Tetapi walaupun sangat sederhana, hasilnya sangat memuaskan sahabat trader. Ya, demikian video yang saya buat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader dalam melakukan trading ataupun transaksi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salam withdrawal. Halo Sobat Trader, di PT Pelatihan Profit Internasional akan mengadakan giveaway, dan giveaway-nya ini berupa voucher dari Google Play. Giveaway-nya ini akan diadakan 1 minggu sekali. Mau tahu persyaratannya? Sahabat trader harus tulis di kolom komentar jika sahabat trader sudah tahu nih jawabannya. Dan jangan lupa like, share ke media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan jangan lupa kalian harus subscribe channel Pelatihan Profit Internasional. Pantengin semua videonya ya. Tulis jawaban di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalian sahabat trader, jika ingin melihat video-video selanjutnya, ada di sebelah sini nih. Dan video selanjutnya ada di sebelah sini nih. Oke sahabat trader, sampai jumpa. Semoga kalian beruntung.